Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kira-kira main tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Aldo Paras Pradana, Rido Aulia Fatwa, Lugica, Syafiq Valen Kobus, Fauzan Armuzadi akan mempresentasikan konsep ide Revive Cycle, aplikasi daur ulang berbasis insentif digital. Latar belakang. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih sampah. Kedua, daur ulang belum jadi kebiasaan karena tidak ada imbalan langsung. Ketiga, bank sampah manual tidak efisien atau tidak praktis. Keempat, masalah lingkungan makin parah karena sampah tak terkelola. Selanjutnya ada solusi Revive Cycle. Revive Cycle adalah aplikasi daur ulang digital yang memberikan reward berupa poin kepada pengguna setiap kali mereka menyetorkan sampah terpilah ke mitra resmi. Poin ini dapat ditukar dengan berbagai keuntungan nyata seperti pulsa, saldo e-wallet, atau diskon dari mitra merchant. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur untuk melacak jenis dan jumlah sampah yang disetorkan, statistik kontribusi pengguna terhadap lingkungan, serta edukasi ringan seputar daur ulang. Kami bekerja sama dengan mitra daur ulang lokal untuk memastikan prosesnya efisien dan berdampak langsung. Selanjutnya, target pengguna atau customer segment. Yang pertama, warga kota, terutama generasi muda dan keluarga muda yang sudah akrab dengan aplikasi digital. Kedua, sekolah dan komunitas yang ingin menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Ketiga, pemerintah daerah yang membutuhkan solusi untuk mengurangi volume sampah dan menjalankan program lingkungan. Keempat, perusahaan yang ingin menjalankan program CSR atau ESG atau Environmental, Social, and Governance melalui kerjasama pengelolaan sampah yang berdampak. Selanjutnya, alternatif yang sudah ada. Alternatif yang saat ini tersedia tidak cukup efektif. Pertama, bank sampah manual membutuhkan proses yang lambat dan belum terintegrasi digital, sehingga tidak praktis bagi masyarakat. Kedua, kampanye edukasi lingkungan bersifat sekali jalan, tanpa insentif langsung yang membuat masyarakat terdorong untuk konsisten. Ketiga, aplikasi edukatif ada, tetapi hanya memberi informasi tanpa adanya sistem reward. Kesimpulan, Revive Cycle menggabungkan edukasi, teknologi, dan insentif ekonomi dalam satu sistem yang mendorong perubahan nyata. Baiklah, saya Lugica di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Lalu di sini ada link kanvas yang dimana isinya ada problem, solution, dan lain-lain. Nah, pada problem ini pertama ada rendahnya kesadaran dan motivasi memilah sampah. Kedua ada sistem daur ulang manual. Ketiga ada kurangnya insentif langsung. Solusinya berupa aplikasi reward based recycling, fitur tracking sampah, integrasi dengan mitra daur ulang, dan penukaran poin otomatis. Dan juga ada key metriknya, yaitu pertama jumlah sampah dikumpulkan, jumlah user aktif, jumlah poin ditukar, dan penurunan sampah tak terpilah. Lalu ada unique value proposition, yang ini untuk mengubah kebiasaan membuang sampah menjadi aktivitas yang menguntungkan dan berdampak langsung. Lalu ada unfair advantage,
Ini adalah kombinasi edukasi, teknologi, dan insentif langsung yang mendorong perilaku nyata, bukan sekadar kampanye. Lalu ada customer segment yang dimana berupa warga urban yang peduli lingkungan, ada sekolah dan komunitas, dan ada Pemda, perusahaan dengan program CSR. Channelnya adalah berupa aplikasi Android dan iOS. Kedua ada sosial media. Ketiga ada kerjasama dengan Pemda atau komunitas. Lalu selanjutnya ada cost strukturnya. Yang pertama pengembangan dan maintenance aplikasi. Yang kedua sistem manajemen poin dan reward. Ketiga ada marketing dan edukasi publik. Dan yang terakhir ada revenue stream. Yang pertama komisi dari mitra daur ulang. Kedua sponsorship dan iklan produk ramah lingkungan. Ketiga ada paket premium untuk komunitas atau sekolah. Selanjutnya ada fitur aplikasi. Fitur ini dirancang untuk mudah digunakan dan memotivasi pengguna. Pertama, ada pengguna bisa scan barcode atau menginput data saat menyetor sampah. Kedua, ada poin reward otomatis masuk ke akun pengguna. Ketiga, ada leaderboard untuk melihat kontribusi pengguna lain, menciptakan semangat bersaing yang positif kepada sesama pengguna. Keempat, ada fitur penukaran poin langsung ke saldo e-wallet atau hadiah menarik. Kelima, ada dilengkapi edukasi ringan berupa fakta, tips, dan kuis singkat soal daur ulang. Lalu ada potensi. Potensinya ialah bisa diterapkan di kota lain, sekolah, komunitas, hingga kampus. Dan juga membantu pemerintah mengurangi beban TPA melalui peningkatan pemilahan sampah di sumbernya. Ketiga, ada berpeluang menjalin kerjasama dengan brand yang ingin mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dan yang terakhir, untuk mendorong terbentuknya ekosistem circular economy, yaitu masyarakat tidak hanya membuang sampah, tapi juga memanfaatkannya kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Syafiq Kobus, itu bagian pembangunan tim dan pembentukan struktur organisasi. Tahapan pembangunan tim. Yang pertama ada inception dari 0 sampai 3 orang. Yang pertama ada founder dan co-founder. Gunanya untuk visioning, validasi ide, pitching ke mitra ataupun mentor. Terus ada tech lead, membuat MVP, integrasi back-end atau manajemen poin dan reward, serta desain dan UX. Prototype antarmuka sederhana. Untuk yang kedua, early stage, berkisaran dari 4 sampai 8 orang, yang berisi full stack development 1 sampai 2 orang. Kerjaannya mempercepat pengembangan fitur utama, berupa scan barcode ataupun leaderboard. Terus ada marketing dan community manager 1 orang, yaitu merancang konten sosial media, menjalin kerjasama sekolah ataupun komunitas. Yang ketiga ada operation dan partnership officer 1 orang, onboarding mitra daur ulang lokal, memastikan proses setoran sampah sesuai SOP. Tahap yang ketiga yaitu growth stage, lebih dari 10 orang. Ada product manager, yaitu prioritasi roadmap. Ada fitur edukasi, penukaran poin. Ada data analisis, memonitor metrik kunci. Ada customer support, menangani keluhan dan feedback pengguna. Yang terakhir ada finance dan legal, yaitu manajemen arus kas komisi, kontrak dengan mitra, dan regulasi lingkungan. Terus ada struktur organisasi. Di sini ada strukturnya. Yang paling atas ada CEO ataupun foundernya yang bertugas untuk vision dan fundraising. Di bawahnya ada CTO untuk tech lead, yaitu pengembangan aplikasi dan keamanan data. Sebelahnya ada COO untuk operation, yaitu koordinasi mitra, logistik, pengumpulan, dan distribusi reward. Di sebelahnya lagi ada CMO, yaitu di bagian marketing,
strategi go to market, branding, dan user acquisition. Di sebelahnya ada budaya dan nilai tim. Yang pertama ada impact driven, yaitu fokus pada pengurangan sampah dan edukasi lingkungan. Terus ada data oriented, itu keputusan berdasarkan metrik, misal jumlah sampah terpilah aktivitas pengguna. Terus ada agile dan lean, iterasi cepat, uji kampanye kecil. Skalakan yang terbukti efektif. Yang terakhir ada kolaboratif, yaitu terbuka pada ide dari semua anggota. Rutin sprint review. Untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran untuk startup digital revive cycle. Segmentasi dan positioning. Yaitu ada customer segment, yaitu warga urban, milenial ataupun Gen Z yang peduli lingkungan. Ada sekolah dan komunitas edukasi lingkungan, Pemda dengan program pengelolaan sampah, serta perusahaan. Terus ada value proposition, yaitu reward instan berupa pulsa, e-wallet, diskon. Terus ada tracking kontribusi lingkungan. Dan yang terakhir ada integrasi edukasi dan kemudahan digital. Selanjutnya, saluran data klik, digital channel, social media campaign. Yang pertama, konten before after sampah terpilah, tips daur ulang, kuis interaktif. Selanjutnya, micro influencer lokal atau eco warrior untuk challenge #revive sampah. CEO and content marketing, blog artikel, cara mudah memilih sampah, plus panduan lokal mitra resmi, infografis dan video singkat di YouTube atau TikTok, in-app referral, poin ekstra saat mengajak teman, leaderboard antar sekolah atau RT. Yang kedua, offline dan partnership, kerjasama sekolah dan komunitas. Yang pertama, workshop daur ulang plus instalasi kantong sampah terpilah plus penggunaan aplikasi langsung. Yang kedua, kolaborasi pemerintah daerah. Pemerintah Recycle for Gov dalam pengurangan sampah TPA. Yang kedua, sponsorship event lingkungan di Car Free Day, kampanye bersih kota. Yang ketiga, promosi dan insentif, peluncuran fitur premium, paket analitik lanjutan untuk sekolah atau komunitas dengan biaya berlangganan minimal. Yang kedua, loyalty program berjenjang, e-budget dan penghargaan digital untuk top kontributor, diskon merchant partner. Yang terakhir, event dan challenge, Recycleathon bulanan berhadiah voucher khusus. Untuk metode pengukuran keberhasilan, yang pertama KPIs utama, user acquisition cost atau CAC versus lifetime value atau LTV. Yang kedua, jumlah sampah terpilah per pengguna. Yang ketiga, active user rate, DAU atau wow atau mau. Yang terakhir, conversion rate penukaran poin. Selanjutnya, feedback loop. Feedback loop ada dua. Yang pertama, survei kepuasan dan net promoter score atau NPS. Yang kedua, A atau B, testing pada kampanye iklan dan UI in-app. Kesimpulan, secara keseluruhan, pendekatan Revicycle menggabungkan struktur organisasi yang fleksibel dan basis tim yang kuat dengan pendekatan pemasaran terintegrasi simulasi yang cakup pemasaran digital, seperti sosial media, CEO, referral ke aplikasi, dan kolaborasi offline, yaitu sekolah, pemerintah, dan komunitas. Tim dapat cepat bereksperimen dan meningkatkan fitur sesuai kebutuhan pengguna berkat budaya kerja data-driven dan agile. Insentif gamifikasi dan segmentasi tepat sasaran mendorong partisipasi aktif dan kesetiaan. Sementara loop feedback dan metrik KPI memastikan bahwa efektivitas setiap kampanye diukur. Metode komprehensif ini meningkatkan retensi dan akuisisi pengguna sekaligus mendukung
misi Revicycle untuk membangun ekosistem daur ulang yang efektif dan berkelanjutan. Untuk penutup, ada 3. Yang pertama, saya sendiri, Revicycle adalah solusi nyata dan digital untuk masalah daur ulang di masyarakat. Yang kedua, ada Valen. Yang 1, kami percaya dengan memberikan inisiatif langsung, masyarakat akan lebih terdorong memilah sampah dan secara tidak sadar bentuk kebiasaan positif. Yang terakhir, mari bersama ciptakan lingkungan lebih bersih, sehat, dan lebih cerdas secara digital. Itulah dari kelompok kami. Kalau ada salah ataupun mengucap kata, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.